Apakah orang bisa melihat Allah? Melihat Allah di dunia tidak mungkin terrealisasikan kepada siapapun, tidak orang mukmin maupun kafir. Hadis riwayat Muslim nomor 169 di Sahihnya bahwa Nabi SAW bersabda, di hari ketika memperingatkan orang-orang keluarnya Dajjal, ketahuilah bahwa tidak ada seorang pun di antara kamu dapat melihat Tuhannya Azza wa Jalla sampai meninggal dunia. Nabi Musa AS telah meminta untuk melihat Allah Ta'ala, akan tetapi Allah tidak mengabulkan hal itu. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 143. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. Dan tak kalah Musa datang untuk munajat dengan kami pada waktu yang telah kami tentukan, dan Rabb telah berfirman langsung kepadanya. Berkatalah Musa, ya Rabbku, tampakkanlah diri engkau kepadaku agar aku dapat melihat kepada engkau. Rabb berfirman, kamu sekali-kali tidak akan sanggup untuk melihatku, tapi lihatlah ke bukit itu. Maka jika ia tetap di tempatnya sebagai sedia kala, niscaya kamu dapat melihatku. Tak kala Rabb menampakkan diri kepada gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur luluh, dan Musa pun jatuh pingsan. Maka setelah Musa sadar kembali, dia berkata, Maha suci engkau, aku bertobat kepada engkau, dan aku orang pertama-tama beriman. Siapa yang mengaku dia melihat Allah di dunia, maka dia telah menyangka lebih baik dari Musa alaihissalam. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, telah ada ketetapan untuk nas Quran bahwa Musa dikatakan kepadanya, engkau tidak akan bisa melihatku. Bahwa melihat Allah itu lebih agung dibandingkan dengan menurunkan kitab dari langit. Surah 4 An-Nisa ayat 153. يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا. Ahli kitab meminta kepadamu agar kamu menurunkan kepada mereka sebuah kitab dari langit. Maka sesungguhnya mereka telah meminta kepada Musa yang lebih besar dari itu. Mereka berkata, perlihatkanlah Allah kepada kami dengan nyata. Maka mereka disambar petir karena kezalimannya. Dan mereka menyembah anak sapi sesudah datang kepada mereka
bukti-bukti yang nyata. Lalu kami memaafkan mereka dari yang demikian, dan telah kami berikan kepada Musa keterangan yang nyata. Kalau ada salah seorang manusia melihatnya, maka dia menyangka lebih agung dibanding dengan Musa bin Imran. Pengakuannya lebih agung daripada pengakuan orang yang mengaku Allah telah menurunkan kitab dari langit. Selesai dari Mujma Fatawa 2/336. Beliau juga mengatakan, semua orang yang mengaku melihat Tuhannya dengan kedua matanya sebelum mati, maka pengakuannya itu batil menurut kesepakatan Ahlussunnah wal Jamaah. Karena mereka semua sepakat bahwa tidak seorang pun dari kalangan orang mukmin tidak mungkin melihat Allah dengan kedua matanya kepalanya sampai dia meninggal dunia. Selesai dari Majmu' Fatawa 3/389. Dan beliau menjelaskan bahwa perbedaan yang ada adalah khusus Nabi SAW saja. Maka beliau berkata, para umat Islam telah sepakat bahwa tidak ada seorang pun dari kalangan umat Islam dapat melihat Allah dengan kedua matanya di dunia. Mereka semua tidak berselisih kecuali pada Nabi SAW secara khusus. Padahal mayoritas jumhur para imam tidak ada yang melihat dengan kedua matanya di dunia. Hal ini yang ditunjukkan ashar sahih dan tetap dari Nabi SAW, para sahabat dan para imam umat Islam. Selesai dari Majmu' Fatawa 2/335. Surah 2 Al-Baqarah ayat 55. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنتُمْ تَنظُرُونَ. Dan ingatlah ketika kamu Bani Israel berkata, hai Musa, kami tidak akan beriman kepadamu sebelum kami melihat Allah dengan terang. Karena itu kamu disambar halilintar sedang kamu menyaksikannya. Ayat ini masih merupakan sambungan dari ayat-ayat sebelumnya, yaitu masih membicarakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Bani Israel untuk mengingat sekian banyak nikmat yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Yang dikisahkan ini justru kesalahan dan dosa yang dilakukan oleh Bani Israel. Kala itu mereka menuntut kepada Nabi Musa agar diberi kemampuan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mata kepala mereka sendiri. Orang yang akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat. Ayat Al-Quran maupun hadisnya pernah menyinggung perkara kesempatan untuk melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala di akhirat kelak. Digambarkan dalam surah Al-Qiyamah ayat 22-23. Mereka yang terpilih terlihat berseri-seri mendapat kesempatan tersebut. Surah 75 Al-Qiyamah ayat 22-23. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. Wajah-wajah orang-orang mukmin pada hari kiamat itu berseri-seri. Kepada Rabb-Nya lah mereka melihat. Menurut tafsir tahlil dalam Al-Quran Kementerian Agama Kemenak, ayat di atas merujuk pada calon penghuni surga. Imam Nawawi dalam Syarh Sahih Muslim menambahkan, para penghuni surga tersebut akan melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala secara nyata tanpa ada dinding pembatas atau hijab. Penglihatan tersebut diserupakan Imam Nawawi seperti bulan, namun yang diserupakan adalah cara melihatnya, bukan dalam artian menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan bulan. Yang diserupakan di sini adalah cara melihatnya, tidak ada kesulitan. Bukan Allah diserupakan dengan bulan, mempunyai bentuk dan ukuran. Terus Imam Nawawi yang diterjemahkan tim Pusaka Ilmu Sunni Salafiyah dalam Tanya Jawab Islam. Keterangan di atas juga dijelaskan dalam salah satu hadis dari Sahih Muslim. Menurut hadis tersebut, ketika penghuni surga sudah masuk ke surga,
Allah Subhanahu wa taala menanyakan nikmat yang ingin ditambahkan untuk mereka. Mereka menjawab, bukankah engkau telah memutihkan wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke surga dan menyelamatkan kami dari neraka? Rasulullah SAW bersabda, kemudian Allah membuka hijabnya, maka mereka tidak diberi sesuatu yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat Allah Azza wa Jalla. Kemudian Rasulullah membacakan surah 50 Kahf ayat 35. Hadis riwayat Muslim. Surah 50 Kahf ayat 35. Lahum ma yasha'una fiha wa ladaina mazid. Mereka di dalamnya memperoleh apa yang mereka kehendaki, dan pada sisi kami adalah tambahannya. Kenikmatan melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa ragu, syak dan hijab itulah yang disebut sebagai kebahagiaan yang sempurna. Ditegaskan dalam surah Yunus ayat 26, hadiah tersebut ditujukan untuk penghuni surga yang berbuat baik di dunia. Surah Yunus ayat 26. للذين أحسنوا الحسنى وزيادة ولا يرهق وجوههم قتر ولا ذلة أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. Bagi orang-orang yang berbuat baik, ada pahala yang terbaik, surga dan tambahannya. Dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam, dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya. Adapun ciri penghuni surga sendiri sudah pernah diterangkan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat 16-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman. Surah 3 Ali Imran ayat 16-17. Alladzina yaquluna rabbana إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار الصابرين والصادقين والقانتين والمنفقين والمستغفرين بالأسحار. Yaitu orang-orang yang berdoa, ya Rabb kami, sesungguhnya kami telah beriman, maka ampunilah segala dosa kami dan peliharalah kami dari siksa neraka. Yaitu orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, dan yang memohon ampun di waktu sahur. Imam Asy-Sya'luki pernah menafsirkan hadis tentang ru'yatullah atau melihat Allah Subhanahu wa taala bagi orang mukmin, yang mengartikannya bahwa kelak penghuni surga melihat Allah Subhanahu wa taala tanpa tempat dan tanpa arah, bahkan tidak pula saling berdesakan antara satu sama lainnya. Orang-orang mukmin tersebut berada di dalam surga, namun Allah tidak dikatakan di dalam atau di luar surga, karena Allah bukan benda yang mempunyai bentuk dan ukuran. Dia ada tanpa tempat dan tanpa arah, terangnya yang disepakati kitab Fath Al-Bari. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.